Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kembali kita akan belajar dalam mata kuliah Doktrin Alkitab 3, dan saat ini kita akan sementara membahas tentang pneumatologi. Dan pada pertemuan waktu yang lalu kita telah sama-sama membahas tentang identitas Roh Kudus, karena pneumatologi kan kita belajar tentang Roh Kudus. Dan tentunya kalau kita mau belajar atau mengenal tentang Roh Kudus, kita harus tahu, memahami identitas siapakah Roh Kudus. Pada waktu yang lalu, pokok bahasan yang pertama, kita telah membahas bahwa identitas Roh Kudus atau siapakah Roh Kudus. Yang pertama kita ketahui bahwa Roh Kudus itu ternyata bukan hanya sekedar kekuatan, bukan hanya sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus itu sebagai pribadi, dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Itu yang pertama. Kemudian pada saat ini kita akan belajar identitas tentang Roh Kudus atau siapakah Roh Kudus itu, dan kita ketahui bersama seperti apa yang telah kita baca dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab dengan jelas menegaskan siapakah Roh Kudus, dan kita ketahui bersama bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Allah, dan Alkitab membuktikan dengan jelas, dengan benar bahwa Roh Kudus itu memang adalah Allah. Dia adalah seorang pribadi, tapi dia juga adalah Allah. Nah, dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ada beberapa penjelasan yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yang pertama, Roh Kudus itu dia memiliki kedudukan yang sama dengan Allah, atau Roh Kudus itu memiliki kedudukan sebagai Allah. Apa buktinya? Nah, dalam firman Tuhan, Alkitab memberikan bukti bahwa semua pekerjaan Allah digenapi, dan ketika Allah bekerja, ternyata Roh Kudus juga turut serta di dalamnya. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi seketika Allah bekerja, maka Roh Kudus juga terlibat di dalamnya. Contohnya di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, dikatakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka ada roh Allah yang melayang-layang. Jadi ketika Allah pencipta, ketika Allah menjadikan langit dan bumi, Allah tidak bekerja sendiri, karena ternyata ada satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama-sama dengan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu jelas ditulis dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, di mana dikatakan bahwa Roh Kudus itu melayang-layang ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah melakukan pekerjaannya, maka Roh Kudus juga ada di dalamnya. Kemudian penjelasan yang berikut yang membuktikan bahwa Roh Kudus ini memiliki kedudukan sebagai Allah. Pertama kan Allah itu pencipta. Ketika Allah menciptakan, maka Roh Kudus juga ada di dalamnya. Yang berikut, Allah itu penebus lewat tentunya Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 3-5 dijelaskan bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan, Roh Kuduslah yang memperanakan kembali, bahkan Roh Kuduslah yang memberi hidup. Setelah Yesus Kristus menggenapi karyanya di kayu salib, Allah sebagai penebus dalam diri Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus telah menggenapi karyanya di kayu salib, maka Roh Kudus juga mengambil peran di sana. Bukan hanya Allah Bapa, bukan hanya Allah Anak, tapi juga ada Roh Kudus yang mengambil peran di dalam penebusan. Karena kata firman Tuhan, ketika karya Roh Kudus, ketika karya Yesus Kristus selesai di kayu salib, maka Roh Kuduslah yang melahirkan kembali. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Bahkan dalam 1 Petrus 1
ayat yang kedua dijelaskan bahwa Roh Kudus yang berperan untuk menguduskan umat pilihan Allah yang telah ditebus oleh Kristus. Jadi kita lihat di sini bukti bahwa Roh Kudus itu sebagai Allah adalah Roh Kudus itu sama-sama bekerja. Ketika Allah berkarya, maka Roh Kudus juga ada di dalamnya. Yang pertama saya jelaskan tadi bahwa Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi, maka Roh Kudus juga melayang-layang di atasnya. Kemudian dalam karya penebusan, ketika Allah menjadi penebus lewat Yesus Kristus, maka Roh Kudus juga mengambil peran di sana, yaitu Roh Kudus yang melahirkan kembali. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Kudus juga yang berperan untuk menguruskan umat pilihannya yang telah ditebus oleh Kristus. Nah, ini bukti bahwa Roh Kudus ini memiliki kedudukan sebagai Allah. Kemudian juga dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika Allah menyatakan pewahyuan di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, ketika Allah menyatakan firman, nah Roh Kudus juga memegang peranan penting, di mana Roh Kuduslah yang mewahyukan firman Allah ini dan memberikan kebenaran pada manusia. Jadi sekali lagi, bukan hanya Allah, tetapi Roh Kudus juga berperan. Ketika Allah berfirman, maka Roh Kudus yang berperan untuk mewahyukan firman Allah itu kepada manusia, menyatakan kebenaran itu kepada manusia. Kan itu juga ditulis di dalam Injil Yohanes bahwa Roh Kuduslah yang membawa kita semua untuk mencapai ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian yang berikut, bukti bahwa Roh Kudus itu sebagai Allah atau adalah Allah. Pertama, dia punya kedudukan sebagai Allah. Yang berikut, bahwa Roh Kudus ini juga memiliki atribut Allah. Atribut artinya mempunyai sifat-sifat yang mengikuti atau menempel seperti kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa, Allah itu kekal. Nah, atribut Allah ini juga dimiliki oleh Roh Kudus, dan itu dengan tegas ditulis juga di dalam Alkitab, di mana Roh Kudus juga memiliki atribut seperti yang dimiliki oleh Allah. Misalnya dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan bahwa Roh Kudus itu juga adalah Allah yang kekal. Kemudian dalam Lukas 1 ayat yang ke-35 dijelaskan juga bahwa ada mengalir kuasa dari tempat tinggi. Berarti Roh Kudus itu memang maha tinggi. Kemudian dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7, ketika pemazmur berkata, "Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu?" Kemanapun pemazmur berkata ingin pergi, di situ Roh Kudus ada. Dan ini membuktikan bahwa Roh Kudus itu memang maha hadir, seperti halnya Allah itu sendiri. Kemudian dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dijelaskan bahwa Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal ini membuktikan berarti bahwa Roh Kudus itu juga maha tahu. Nah, apa yang menjadi atribut Allah, ini juga menjadi atribut Roh Kudus, di mana dia kekal, maha tinggi, maha hadir, maha tahu, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah adalah Roh Kudus ini memiliki karakter Allah. Yang pertama dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dijelaskan bahwa itu adalah Roh Allah. Kemudian Ibrani 9 ayat 14 ditulis juga roh kekekalan. Kemudian ada roh kemuliaan, ada roh kebenaran. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Sebab dalam kisah ini kan kalau kita ketahui bersama ada cerita tentang Ananias dan Safira. Rasul Petrus menjelaskan ketika Ananias dan Safira berdusta kepada Allah, itu juga dia telah mendustai Roh Kudus. Artinya ketika Ananias berdusta kepada Roh Kudus, itu juga berarti dia mendustai Allah. Itu jelas dalam
Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Kemudian yang berikut Roh Kudus itu adalah Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kemudian Roh Kudus itu juga ternyata memiliki nama. Roh Kudus bukan hanya kita kenal sebagai memiliki nama Roh Kudus, tapi di dalam Alkitab ada begitu banyak nama-nama yang diberikan atau predikat yang diberikan kepada Roh Kudus. Misalnya dalam Kisah 5 ayat 3 dan 4 tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kemudian Wahyu 1 ayat 4, Roh Kudus dikatakan ada ketujuh roh yang ada di hadapan takhta. Kemudian dinamakan juga kuasa Allah yang maha tinggi, nafas yang maha kuasa. Ada ayat-ayatnya. Kemudian Roh Kudus juga adalah penghibur. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah Allah, Roh anaknya, Roh Bapa, Roh hikmat, Roh keadilan, Roh kebenaran, Roh yang baik, banyak ya saudara, Roh yang kekal, Roh yang kudus, Roh yang membakar, Roh yang memberi hidup, Roh yang menjadikan anak Allah, Roh yang rela, Roh yang teguh dan Tuhan. Itulah nama-nama yang diberikan kepada Roh Kudus. Ada begitu banyak dan itu ada ayat-ayatnya semua di dalam Alkitab. Ada juga roh kekudusan, kemuliaan, keperkasaan, roh nubuat, roh pengasihan, roh pengenalan, roh pengertian, roh takut akan Tuhan, roh wahyu. Ada begitu banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini membuktikan bahwa memang Roh Kudus itu adalah Allah. Kemudian ada satu hal lagi yang dapat membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, di mana kita mengenal tentang istilah Trinitas atau Tritunggal, di mana kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Memang doktrin tentang Trinitas itu secara subjektif atau secara tertulis memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi secara objektif tersirat kita dapat memahami memang ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan doktrin Trinitas adalah doktrin yang membahas tentang keberadaan Allah dalam kapasitasnya sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memang adalah Allah, dia adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Dan kalau kita mau membuktikannya, tentunya buktinya hanya dapat kita lihat dari sumber satu-satunya, yaitu firman Allah itu sendiri atau Alkitab itu sendiri, di mana Alkitab memberi bukti bahwa hanya ada satu Tuhan dengan tiga pribadi yang kita ketahui, yang kita percayai, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Dan itu ayat-ayatnya sangat jelas di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6, kemudian Yesaya 43 ayat yang ke-10, kemudian juga dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Hanya ada satu Tuhan, tetapi dia adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, ada juga data-data dalam Alkitab tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebagaimana kita ketahui, misalnya di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, ketika ditulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah di sini itu plural atau jamak. Memakai, kalau dilihat dari bahasa aslinya, memakai kata Elohim, dan kalau kita pelajari ini merupakan jamak. Jadi bukan hanya satu. Nah, ini membuktikan bahwa Allah kita ini memang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, karena memakai kata Elohim itu jamak. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 26 juga, ketika Tuhan akan menciptakan manusia, dikatakan firman Tuhan, baiklah kita menjadikan. Ada kata kita di situ, bukan kata saya atau aku. Nah, ini juga menunjukkan bahwa itu adalah pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Demikian juga dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22. Jadi memang dari ayat-ayat ini kita bisa membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketika Allah bekerja, dia tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus juga yang ada di dalamnya.
Kemudian dalam perjanjian baru juga ada penyataan di dalam perjanjian baru, di mana di dalam amanat agung sebagaimana itu yang menjadi ayat utama dari STT Rumah Murid Kristus, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi, maka di situ juga kan dalam Matius 26 ayat 19 sampai 20 dikatakan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, sekali lagi di situ tersirat tentang Tritunggal atau Trinitas, di mana ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kemudian juga dalam pengajaran Paulus ada dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan yang terakhir dalam doa Yesus, ketika Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 10, di situ juga dikatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Nah, ayat-ayat ini membuktikan bahwa Allah, Roh Kudus sebagai Allah dalam Trinitas atau Tritunggal. Roh Kudus itu adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah, inilah ayat-ayat yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dan sekali lagi saya mau tekankan bahwa karena dia adalah Allah, maka Roh Kudus itu kita harus hormati, hargai ketika dia berkarya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Boleh jawab.